Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak. Eh, Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir pada sesi konseling pada malam hari ini. Sebelumnya itu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Eh, Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Artsri Sucicuru, mahasiswa psikologi yang sedang melakukan praktikum konseling karir. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iksanti Barapadan. Sekarang saya sebagai mahasiswa di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Lebih senang dipanggil Syahat. Iksanti saya Kak. Baik. Uh, Pada sesi ini saya juga ingin meminta izin untuk merekamnya. Jadi perekamannya itu akan saya gunakan sebagai keperluan akademik yang digunakan untuk dokumentasi dan juga untuk membantu saya dalam mengerjakan laporan. Rekamannya akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya sebarluaskan. Apakah kamu bersedia untuk melanjutkan sesi ini jika saya merekamnya? Ya, bersedia Kak. Terima kasih. Jadi tujuan konseling hari ini itu untuk membantu kamu memahami kondisi yang sedang kamu alami, khususnya itu yang berkaitan dengan pendidikan, pemilihan jurusan maupun perencanaan karir kamu ke depannya. Di sini juga kamu bebas untuk bercerita karena semua yang kamu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya dan akan hanya digunakan untuk keperluan praktikum. Jika ada pertanyaan yang membuat kamu kurang nyaman, kamu berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pada sesi ini juga kurang lebih itu sekitar 45 sampai 1 jam. Dan kamu juga tidak perlu untuk menjawabnya dengan sempurna karena di sini itu tidak ada jawaban yang benar dan salah. Jika kamu bersetuju untuk melanjutkan konseling ini, saya ingin meminta kamu untuk mengisi informasi konsen terlebih dahulu. Kamu bisa membacanya terlebih dahulu. Jika kamu sudah memahami isinya dan ingin melanjutkannya, kamu boleh mengisi. Saudara Muhammad dari Saudara Muhammad Baik, terima kasih. Saya juga ingin meminta kamu untuk mengisi riwayat hidup terlebih dahulu.
Saudara sama Kak Roy. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya Saudara sama itu Kak Cinta. saya ingin memberikan meminta kamu untuk mengerjakan tes terlebih dahulu. Jadi tes ini bertujuan untuk membantu kamu mengetahui bidang-bidang pekerjaan yang paling sesuai dengan minat kamu. Jadi pada alat tes ini terdapat beberapa kelompok pekerjaan. Nah, pada tiap kelompok
setiap kelompok pekerjaan itu terdapat 12 jenis pekerjaan. Nah, cara pengerjaannya itu dengan memberi nilai 1 sampai 12, di mana angka 1 itu yang paling pekerjaan yang paling kamu sukai dan angka 12 itu pekerjaan yang paling tidak kamu sukai. Nah, pada angka 1 sampai 12 itu tidak boleh ada yang double nilainya. Dan juga di sini tidak ada batas pengerjaannya, batas waktu pengerjaannya, tetapi kalau bisa kamu lebih optimalkan untuk mengerjakannya. Dan terlebih dahulu itu kamu mengisi identitas terlebih dahulu. Apakah kamu sudah mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti Kak. Baik, silakan dikerjakan.
Di sini juga Kak ada 3 nomor. Kamu bisa menuliskan 3 macam pekerjaan yang paling kamu ingin lakukan atau yang paling kamu sukai. Ya Kak. Baik, terima kasih. Sebelum kita membahas permasalahan yang ingin kamu ceritakan, di sini saya ingin mengenal kamu terlebih dahulu supaya sesi ini bisa berlangsung dengan nyaman. Bolehkah kamu ceritakan sedikit tentang diri kamu? Misalnya nama panggilan yang biasa digunakan, usianya berapa, serta apa kesibukan kamu sehari-hari. Baik, perkenalkan nama saya Eksanti Barapadang. Saya biasa dipanggil Eksanti. Sekarang itu umur saya 19 tahun. Kesibukan saya akhir-akhir ini saya sedang mengikuti satu kepanitiaan, itu kepanitiaan di himpunan jurusan saya sendiri, yaitu jurusan administrasi niaga. Itu sedang menjadi panitia musyawarah besar. Kalau boleh tahu, kamu anak keberapa? Kebetulan saya anak tunggal, Pak. Bagaimana hubungan kamu dengan ayah dan ibu? Hubungan saya dengan kedua orang tua saya cukup baik. Dalam berkomunikasi kami juga baik. Siapa yang paling sering berdiskusi dengan kamu mengenai pendidikan? Yang paling sering berdiskusi dengan saya tentang pendidikan itu saya lebih sering bercerita dengan ibu saya.
Dalam keluarga, apakah orang tua biasa memberikan kebebasan ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan? Kebetulan kedua orang saya itu memberi saya kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan, tapi juga diberikan penjelasan dengan keputusan yang harus saya ambil itu bagaimana. Sejak SD sampai SMA, bagaimana pengalaman belajarnya kamu? Dari SD sampai SMA, pengalaman belajar saya itu cukup baik karena saya mendapatkan nilai yang lumayan tinggi dari SD sampai SMA. Kalau boleh tahu, mata pelajaran apa yang paling kamu sukai? Mata pelajaran yang paling saya sukai itu ekonomi, karena saya lumayan menyukai tentang perekonomian. Oh, jadi kamu lebih suka ekonomi. Mengapa kamu paling suka dengan mata pelajaran ekonomi? Saya menyukai mata pelajaran ekonomi itu karena saya merasa kalau saya cukup ahli dalam materi ekonomi. Saya juga lumayan suka berhitung-hitung. Saya lumayan tertarik dengan materi-materi tentang perekonomian. Kalau boleh tahu, bagaimana prestasi akademik kamu selama sekolah? Prestasi akademik saya selama sekolah itu lumayan baik karena beberapa hampir semua mata pelajaran itu saya mendapatkan nilai yang tinggi. Selama sekolah dulu, apakah kamu pernah memiliki cita-cita? Selama bersekolah itu, ya, saya memiliki cita-cita. Kalau boleh tahu, cita-citanya itu sebagai apa? Dari SD itu saya bercita-cita sebagai seorang pengacara atau jaksa atau hakim. Ketika kamu sedang mengalami masalah, biasanya itu kamu lebih nyaman untuk bercerita kepada siapa? Ketika saya memiliki masalah itu, saya itu pasti yang paling utama saya itu bercerita ke orang tua saya dulu. Kemudian kalau saya merasa saya bisa bercerita dengan orang lain itu, mungkin saya bercerita dengan teman saya. Apakah teman-teman kamu mengetahui kebingungan tentang jurusan yang sedang kamu alami saat ini? Mungkin beberapa teman yang sempat saya ceritakan tentang pribadi saya itu mungkin mengetahui bahwa saya itu mungkin bagaimana pribadi saya lah. Ketika kamu membayangkan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, kamu ingin menjadi seperti apa? Jika membayangkan 5 sampai 10 tahun ke depan, saya itu ingin menjadi seseorang yang bisa bekerja di suatu perusahaan dengan gaji yang cukup besar lah. Apa cita-cita kamu yang paling ingin kamu capai? Cita-cita saya yang paling ingin saya capai itu memiliki sebuah bisnis yang besar. Menurut kamu, pekerjaan seperti apa yang membuat kamu merasa bahagia? Pekerjaan yang membuat saya bahagia itu mungkin yang bisa membantu orang yang kesusahan.
atau orang yang mungkin dikatakan kurang cukup dalam hidupnya. Kalau boleh tahu, menurutnya kamu itu apa kelebihan yang paling apa kelebihan yang kamu miliki? Menurut saya itu kelebihan yang saya miliki itu yang pertama, saya itu sangat mudah bersosialisasi atau akrab dengan orang baru, dan saya itu bisa juga cepat menangkap sesuatu yang baru atau cepat menghafal sesuatu baru saya temui. Kalau ada satu kemampuan yang paling ingin kamu kembangkan, kalau boleh tahu itu apa? Kemampuan yang paling ingin saya kembangkan itu pasti kemampuan berbicara di depan orang banyak, dan kemampuan saya dalam bermain musik. Terima kasih karena sudah berbagi mengenai diri kamu. Setelah mengenal latar belakangnya kamu, sekarang saya ingin mengetahui lebih jauh mengenai alasan utama kamu untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Boleh diceritakan apa yang membuat kamu sehingga memutuskan mengikuti sesi konseling hari ini? Mungkin saya sudah lama memikirkan tentang perkuliahan saya ini. Saya tuh merasa kalau saya ini salah memilih jurusan. Mungkin ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Oh, jadi kamu merasa bahwa kamu itu salah memilih jurusan. Kalau boleh tahu, bagaimana pengalaman kamu setelah menjalani kuliah selama 2 semester ini? Setelah mengikuti perasaan saya setelah mengikuti perkuliahan selama 2 semester ini, awalnya semester awal itu saya rasa mungkin saya ini masih menyesuaikan diri, tapi di semester selanjutnya itu saya merasa kalau saya ini ternyata saya ini perasaan salah jurusan itu sangat semakin kuat. Selama 2 semester ini, ada enggak hal-hal yang menurut kamu berjalan dengan baik atau malah justru terasa lebih berat? Menurut saya itu mungkin menurut saya itu selama perkuliahan ini saya merasa semakin berat, apalagi ketika sudah memasuki mata kuliah inti, saya itu semakin merasa kalau ini tuh bukan yang saya inginkan. Jadi perasaan salah jurusan itu semakin kuat saya rasakan. Boleh kamu ceritakan lebih lanjut sejak kapan kamu mulai merasakan hal tersebut? Saya merasakan hal ini itu ketika saya katakan tadi, ketika sudah semester 2 dan mata kuliah inti sudah banyak, perasaan salah jurusan ini semakin bertambah begitu. Ketika kamu mengingat kembali perjalanan kuliah kamu dari awal sampai sekarang, adakah momen yang membuat kamu mulai memiliki perasaan tersebut? Ya, ada momen ketika beberapa saya menjalani mata kuliah ini, kemudian ada beberapa materi
yang saya kerjakan. Kemudian saya merasa kalau ini tuh tidak seperti keinginan saya. Kemudian ada juga beberapa dosen yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, mungkin itu. Bagaimana perasaan kamu saat menjalani aktivitas perkuliahan akhir-akhir ini? Boleh diulang pertanyaan, Pak? Bagaimana perasaan kamu saat menjalani aktivitas perkuliahan akhir-akhir ini? Perasaan saya setelah mengikuti perkuliahan akhir-akhir ini itu saya merasa semakin merasa menyesal memilih jurusan ini. Nah, itu tidak sesuai dengan pribadi saya, dan saya itu kurang menyukai beberapa mata kuliah di jurusan saya saat ini. Dengan perasaan itu, apakah mempengaruhi semangat belajar atau aktivitas kamu sehari-hari? Ya, mungkin mempengaruhi aktivitas saya sehari-hari karena saya itu dihantui oleh rasa menyesal itu. Tapi saya mungkin tetap berusaha untuk menjalani perkuliahan saya dengan baik, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan mengikuti ujian-ujian. Jadi saya bisa memahami kondisi kamu saat ini yang cukup membuat kamu berada di situasi yang tidak mudah. Saya ingin memahami cerita kamu lebih jauh. Boleh diceritakan bagaimana proses sampai akhirnya itu kamu memilih jurusan ini? Proses saya bisa sampai memilih jurusan ini, awalnya itu saya mengikuti tes UTBK. Kemudian di situ saya diterima di suatu perguruan tinggi, tapi ternyata melihat dari ekonomi orang tua saya itu kurang mendukung. Jadi saya mencari tempat yang perguruan tinggi yang lebih dekat dengan asal saya. Jadi saya daftar mandiri, kemudian karena waktu lulus mandiri itu UKT-nya tidak terlalu tinggi, jadi saya memilih kampus itu dan memilih jurusan yang menurut saya gampang. Pada waktu itu pertimbangan apa saja yang muncul? Pertimbangan yang muncul pada saat itu pastinya pertama itu dari biaya saya dari tempat asal saya ke tempat saya tinggal saat ini. Kemudian biaya saya di kampus itu apakah cukup tinggi atau tidak. Ketika kamu mengambil keputusan itu, siapa saja yang terlibat dalam prosesnya kamu? Paling utama terlibat dalam proses itu pasti kedua orang tua saya. Ketika kamu mengambil keputusan, bagaimana perasaannya kamu? Ketika saya mengambil keputusan tersebut, itu pasti saya merasa apakah keputusan yang saya ambil ini sudah betul atau tidak, dan saya juga memikirkan kedua orang tua saya, apa yang menjadi pertimbangan kedua orang tua saya, apakah keputusan yang saya ambil ini tidak menjadi beban berat bagi kedua orang tua saya.
Kalau boleh tahu, seperti apa harapan dan saran yang disampaikan oleh orang tuanya kamu pada saat kamu mengambil keputusan tersebut? Harapan dari kedua orang tua saya ketika mengambil keputusan tersebut, orang tua saya itu berharap kalau eh, itu menjadi keputusan yang terbaik yang saya ambil melalui berbagai banyak pertimbangan, dan semoga keputusan yang saya ambil itu berbuah baik, menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna bagi masa depan saya di kemudian hari. Pada saat itu, apakah kamu sempat menyampaikan kepada orang tua kamu jurusan yang sebenarnya yang kamu inginkan? Ya, saya sempat mengatakan kepada kedua orang tua saya jurusan apa yang paling saya inginkan. Jadi saya dapat menangkap bahwa sejak awal itu kamu memiliki minat pada bidang lain, tetapi karena sebuah pertimbangan dan satu lain hal sehingga kamu memilih jurusan yang sekarang. Saya membayangkan kalau kondisi tersebut itu sangat tidak mudah untuk kamu. Setelah menjalani kuliah itu 2 semester, pengalaman apa yang semakin membuat kamu merasa bahwa jurusan ini bukan minatnya kamu? Selama 2 semester ini perasaan hal-hal yang membuat saya semakin membuat saya merasa kalau saya itu salah jurusan itu dimulai ketika beberapa mata kuliah yang saya ikuti itu tidak sesuai dengan kepribadian saya, tidak sesuai dengan saya di awal. Saya jadi susah mengerti materi mata kuliah tersebut karena saya tidak minat. Begitu mungkin, Kak. Selama menjalani perkuliahan ini, menurut kamu mata kuliah yang paling kamu sukai itu apa? Selama mengikuti perkuliahan selama 2 semester ini, saya itu menyukai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ya. Kalau mata kuliah yang paling tidak kamu sukai itu? Mata kuliah yang paling tidak saya sukai itu statistika bisnis, mungkin karena minat saya dalam pemahaman saya tentang komputer itu masih kurang. Kalau boleh tahu, sebenarnya itu kamu paling ingin memilih jurusan apa? Saya itu paling menginginkan jurusan ilmu hukum. Boleh kamu sampaikan apa yang membuat kamu sehingga tertarik pada jurusan ilmu hukum itu? Yang buat saya tertarik dengan jurusan ilmu hukum itu kebetulan saya itu dari SMP sampai sekarang itu menjadi mahasiswa, saya itu menyukai drama Korea, dan kebetulan saya itu suka menonton kebetulan saya itu menyukai tontonan yang berbau hukum, dan mulai dari situ saya bercita-cita ingin menjadi seorang jaksa atau pengacara, dan disitulah saya tertarik dengan jurusan ilmu hukum. Kapan pertama
pertama kali kamu merasa bahwa kamu tidak cocok dengan jurusan yang sedang kamu jalani saat ini? Saya merasakan ketidakcocokan jurusan itu pada saat saya mengikuti setiap mata kuliah, kemudian kampus yang saya pilih itu tidak sesuai dengan kampus yang saya impikan. Perasaan itu semakin sering muncul atau hanya sesekali muncul? Perasaan itu mungkin sesekali muncul, apalagi perasaan itu muncul ketika saya melihat orang lain itu diterima di kampus yang saya impikan. Ketika kamu memikirkan jurusan yang sekarang, apa yang kamu rasakan? Ketika saya memikirkan jurusan yang sekarang, saya rasakan itu mungkin lebih berusaha menerima jurusan yang saya jalani sekarang, karena mungkin itu sebenarnya bukan keinginan saya, tapi tertuntut oleh satu dan lain hal, jadi saya harus berusaha menerima jurusan saya saat ini. Apakah kondisi ini mengganggu semangat kamu saat menjalani perkuliahan? Cukup mengganggu perkuliahan saya karena selalu dibayang-bayangi dengan penyesalan memilih jurusan yang tidak saya inginkan. Ketika kondisi itu mempengaruhi, bagaimana pengaruhnya terhadap nilai maupun kegiatan kamu dalam kuliah? Perasaan ini mengenai nilai saya itu, saya tetap mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu, mengikuti perkuliahan, dan mengikuti ujian yang ada. Saya tetap membuat nilai saya tetap baik dalam perkuliahan saya. Selama kamu menjalani kondisi ini, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu itu ingin pindah jurusan? Mungkin melihat kondisi saat ini, waktu awal itu saya ingin pindah jurusan, tapi lama kelamaan setelah saya belajar menyesuaikan diri, saya jadi lebih berusaha untuk bagaimana cara saya bisa menerima jurusan ini, dan juga pertimbangan biaya yang sudah saya keluarkan selama 2 semester mengikuti perkuliahan ini. Apa yang membuat kamu sehingga akhirnya memutuskan untuk bertahan sampai sekarang? Hal yang membuat saya memutuskan bertahan sampai sekarang itu yang pasti karena saya memikirkan orang tua saya, kemudian saya mendapat dukungan dari orang tua saya dan keluarga saya, kemudian dukungan juga dari teman-teman, jadi saya masih bisa sampai saat ini. Menurut kamu, apa hal-hal yang sebenarnya paling kamu sukai untuk dipelajari atau untuk dilakukan? Hal-hal yang paling saya sukai untuk dilakukan itu untuk lantai 2
lantai 1 kami akan membuka 28 jam. Bukan manajer dan diri juga. Menurut kamu, apa hal-hal yang sebenarnya paling kamu sukai untuk dipelajari atau untuk kamu lakukan? Menurut saya hal-hal yang tertarik saya lakukan itu mungkin yang bersifat bisa membantu orang banyak. Bukan sama Kak Franciscus. Apalagi bukan sama Kak Franciscus. Oh, yang bisa membantu. Kalau boleh tahu, aktivitas seperti apa yang biasanya membuat kamu itu merasa bersemangat dan menikmati untuk melakukan proses itu? Hal yang membuat saya bersemangat itu ketika bisa berinteraksi dengan orang banyak, bisa berkumpul dengan teman-teman saya dan melakukan sesuatu yang bermanfaat, bisa mencoba hal-hal baru seperti bersosialisasi atau melakukan suatu pengabdian. Kalau berbicara tentang kemampuan, menurut kamu kemampuan atau kelebihan yang kamu miliki, menurut kamu bidang apa yang selama ini membuat kamu itu merasa percaya diri atau merasa ini sangat sesuai dengan kepribadian kamu? Bidang saya sesuai dengan kepribadian saya itu mungkin mengikuti organisasi di kampus seperti himpunan dan juga organisasi di luar kampus seperti Persekutuan Keluarga Kristen. Mungkin apakah selama ini kamu merasa bahwa jurusan kamu ini malah memberi ruang untuk mengembangkan kemampuan dan minat itu, atau malah justru terasa sangat jauh dari diri kamu? Mungkin jurusan saya ini tidak sesuai dengan minat dan kemampuan saya, tapi seiring berjalannya waktu itu saya berusaha dan belajar bagaimana sehingga jurusan saya ini bisa sesuai dengan apa yang saya sukai. Ya, baik. Terima kasih karena sudah bersedia untuk meluangkan waktu pada sesi konseling hari ini. Saya sangat menghargai keterbukaan dan proses kamu selama konseling. Dari sesi ini saya juga mendapatkan gambaran awal mengenai latar belakang kamu, pengalaman selama menjalani perkuliahan, serta permasalahan yang sedang kamu alami. Selain itu, kamu juga sudah mengerjakan tes RMID. Jadi di sini nanti akan membantu saya untuk memahami minat dan karir kamu dengan lebih menyeluruh. Pada tes ini juga, pada sesi ini saya belum akan memberikan hasil tesnya ataupun kesimpulan dari hasil tes itu. Jadi hasil tesnya akan saya berikan pada sesi berikutnya. Dan pada sesi berikutnya itu saya akan mendiskusikan bersama kamu hasilnya dan mengeksplorasi alternatif yang mungkin dapat membantu kamu dalam mempertimbangkan pilihan pendidikan maupun rencana karir kamu ke depannya.
Apakah penjelasan mengenai proses selanjutnya sudah cukup jelas? Iya Kak, sudah cukup jelas. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya ingin menutup sesi konseling kita saat ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia menceritakan kondisi yang sedang kamu alami. Semoga setelah sesi ini kamu bisa merasa lebih lega karena sudah memiliki ruang untuk bercerita. Saya harap kita bisa bertemu lagi pada sesi berikutnya untuk melanjutkan proses konseling ini. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Semoga kamu sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Kak.